Masjid Jami Al-Furqan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan petang ini atau pada kesempatan malam ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dan insyaallah akan dilanjutkan dengan kajian Islami bersama Al-Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah MA hafidhahullahu ta'ala wa ra'ahu. Di kesempatan hari ini, yaitu hari Ahad atau hari Senin hari Ahad tanggal 1 Rajab 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 22 Januari 2023. Mudah-mudahan kita semuanya tetap senantiasa mendapatkan bimbingan, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kami ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum fadilatul Ustadz MH Hasan Ayatullah hafidhahullah ta'ala wa ra'a, di mana beliau menyempatkan waktunya untuk ziarah ke Ma'had Al-Furqan Al-Islami pada kesempatan saat ini, untuk kita bisa mengambil faedah-faedah penting dari apa yang nanti akan disampaikan. Dan insyaallah sebagaimana informasi yang telah kami sampaikan, insyaallah beliau pada kesempatan malam ini akan menyampaikan tema, yaitu semangat ulama salaf dalam menuntut ilmu. Ini merupakan tema yang sangat penting bagi kita semuanya, terkhusus bagi para thalabatul ilmi, para ikhwan, para akhwat dan kepada kaum muslimin secara menyeluruh, agar kita tetap terus bersemangat menuntut ilmu hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun juga terkadang seseorang ada saat semangat, ada saat lemah, dan begitu seterusnya. Maka mudah-mudahan apa yang nanti akan beliau sampaikan bisa terus memberikan semangat kepada kita untuk thalabatul ilmi syar'i sebagai bekal hidup kita, yaitu beragama secara benar di bawah bimbingan petunjuk Rasul alaihi salatu wasallam dengan manhaj para ulama kita. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit tentang beliau akan kami sebutkan dan mohon izin kepada Ustadz untuk menyampaikan kepada kita semuanya tentang riwayat perjalanan beliau dalam thalabatul ilmi. Singkat saja, setelah beliau lulus dari sekolah dasar dan langsung beliau kita pangkas, yaitu beliau melanjutkan ke Fakultas Hadis Universitas Islam Madinah dan lulus tahun 2009. Kemudian melanjutkan pada prodi Fiqh Sunnah Fakultas Hadis Universitas Islam Madinah dan lulus tahun 2014. Kemudian dilanjutkan pada prodi Fiqh Sunnah Fakultas Hadis Universitas Madinah tahun 2020, dan beliau sekarang aktif sebagai dosen di STDI Imam Syafi'i Jember. Dan mudah-mudahan pada kesempatan siang ini, maksud kami pada kesempatan malam ini, kita bisa mengambil faedah yang nanti akan kami beri waktu beliau untuk menyampaikan kajian hingga pukul 20 nanti, hingga pukul 20, dan nanti jedah adzan, kemudian dilanjutkan kajian hingga pukul 20, dan insyaallah nanti ada sesi tanya jawab. Maka kepada ikhwan wal akhwat, terutama kepada ikhwan, bagi antum yang nanti ingin bertanya, maka silakan ditulis dengan pertanyaan yang jelas dan gamblang, lebih-lebih terkait dengan tema yang nanti akan disampaikan. Kemudian kami menghimbau kepada para hadirin, para jamaah, agar mencatat faedah-faedah penting yang beliau sampaikan, karena kuatnya ilmu yang kita dapatkan adalah dengan cara, diantaranya dengan cara mencatatnya. Kemudian
kami menghimbau kepada semuanya untuk menjadikan kajian ini kondusif dan nyaman sehingga kita bisa mendapatkan ilmu secara maksimal. Kemudian para bapak dan para ibu jika membawa anak-anak, maka kami sangat mengharap untuk mengkondisikan putra-putrinya sehingga jamaah yang lain mendapatkan ketentraman dan kenyamanan untuk mendapatkan ilmunya. Baik, ikhwani wa akhwati kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, langsung saja kami persilakan kepada Al-Ustaz MH Hasan hafidhahullah ta'ala untuk menyampaikan ilmunya. Falyatafaddal mashkuran ma'jurin. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Disebutkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad dan juga Al-Khatibul Baghdadi dalam kitab Ar-Rihlah fi Talabil Hadis. Beliau mengkisahkan tentang cerita Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Balaghani an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadithun sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku mendengar satu hadis dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku belum pernah mendengar. Fashtaraitu ba'iran wa asrajtu alaihi ala farasi farakibtu ilaihi syahra. Maka aku segera membeli kendaraan. Aku beli kuda atau onta, kemudian aku pasang pelananya, kemudian aku safar. Jabir bin Abdullah berada di kota Madinah. Maka beliau katakan, farakibtu ilaihi syahran hatta qadimtu alaihi Syam. Aku melakukan perjalanan 1 bulan menggunakan onta sampai aku tiba di negeri Syam. Daerah Syam kalau dari kota Madinah sempat nyebrang laut. Ya, mereka sampai atau melewati kota Yambu, kemudian menyeberang Laut Merah sampai ke sana. Yang jelas 1 bulan perjalanan. Fa'idha Abdullah bin Unais radhiyallahu an. Ketika aku sampai di sana, maka sahabat yang mendengarkan hadis itu adalah Abdullah bin Unais. Aku sampai ke rumahnya. Faqultu lil bawwab, aku sampaikan kepada tukang jaga pintunya. Qul Jabirun 'indal bab. Katakan kepada tuanmu bahwa Jabir ada di pintu nunggu kamu. Maka Abdullah mendengar dari dalam rumahnya. Teriak dia, Jabir bin Abdullah. Maksudnya adalah Jabir bin Abdullah sahabat Nabi SAW. Faqultu na'am, maka aku katakan iya. Fakharaja ilayya rakiba ala izarihi. Dalam sebuah riwayat kalau tidak salah beliau mengatakan maka dia cepat-cepat sampai
dia menginjak sarungnya. Ya, kalau tidak salah riwayatnya semacam itu. Fa'tanaqani wa'tanaqtuhu. Maka dia merangkulku dan aku memeluk dia. Faqultu lahu hadithun balaghani annaka sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin segera mendengar hadis yang engkau dengarkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku belum mendengar darinya. Fa khasyitu an amuta aw tamut wa lam asma'hu. Aku takut aku mati duluan atau engkau mati duluan sementara aku belum mendengar hadis itu. Maka disampaikan hadis itu kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Selesai pulang ke kota Madinah. Dari Madinah perjalanan 1 bulan untuk mendapatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Dan itu mereka perjuangkan untuk membela, memperjuangkan dan menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kaum muslimin sampai sekarang bisa menikmati. Kita tidak tahu bagaimana perjuangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka menghafal dan mencari hadis itu sampai perjalanan jauh. Perjalanan sekarang orang daurah naik pesawat nggak kerasa itu. Mau ikut daurah di masjid meskipun jumlahnya besar seperti ada AC-nya, enak sekali. Bisa ngantuk ini. Ya, tengah banyak orang nggak kelihatan ngantuknya karena banyak. Di zaman dulu orang harus melakukan perjalanan jauh hadir di sebuah majelis dan itu bisa jadi hanya mendapatkan beberapa hadis saja. Tetapi kita harus tahu bahwa perjuangan ini Allah berkahi sehingga 14 abad lamanya kita bisa merasakan dan kita bisa menghafalkan, bahkan kita sering mendengarkan hadis-hadis itu disampaikan. Ternyata melewati perjuangan yang maha berat. Dan ini sama disampaikan di dalam Sahih Bukhari dari Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi ketika ditanya oleh salah seorang penduduk Khurasan. Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi orang Irak. Datang seorang murid dari Khurasan. Khurasan itu kalau sekarang tempatnya di sekitar Rusia. Mereka datang ke daerah Irak untuk belajar. Orang ini bertanya kepada Amir ibn Syarahil Asy-Sya'bi, sungguhnya orang kampung kami mengatakan apabila ada orang yang memiliki budak wanita, dia membebaskan budaknya. Kalau kita pelajari di pelajaran fikih, budak wanita atau budak laki-laki itu seperti barang. Antum jual-jual saja seperti antum jual buku antum, pena antum, seperti jual barang kita. Hanya berbedanya mereka manusia bernafas saja. Tapi itu adalah milik, hak milik. Disuruh di apa-apa, termasuk budak wanita. Akan tapi budak wanita ketika dia dibebaskan atau bisa diperlakukan seperti istri oleh tuannya, dia tetap budak. Posisinya tetap menjadi budak. Hanya kalau dia hamil kemudian melahirkan anak dari tuannya, maka dia bebas setelah tuannya meninggal. Namanya kalau antum pelajari di buku fikih Ummul Walad namanya. Ibunya anak-anak. Ibunya anak-anak itu kalau di istilah fikih bukan istri, akan tetapi budak yang melahirkan anak dari tuan. Ini namanya Ummul Walad dalam istilah fikih. Kalau orang kampung kita, mereka mengenalkan sama siapa datangnya? Sama ibunya anak-anak. Itu kalau pakai bahasa fikih artinya itu saya datang sama budak saya. Tapi kita tidak pahami itu. Cuman istilah itu sebenarnya ada yang lebih terhormat. Apa susahnya kita bilang sama istri saya? Ya. Tapi itu yang biasa kita pakai di tengah masyarakat. Nah, kata orang Khurasan, dia ngomong, orang kampung kami mengatakan kalau ada tuan, dia membebaskan budak perempuannya lalu dinikahi, maka orang ini seperti menunggangi kendaraannya. Wallahu a'lam, maknanya adalah tidak terpuji. Karena dia mantan budak, kenapa kok dinikahi setelah dibebaskan? Dibebaskan saja. Kalau mau dia nikmati sudah, dia tidak usah dibebaskan, dia jadikan budak. Ya, wallahu alam maknanya seperti itu. Akhirnya Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi mengatakan, tidak ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan thalathatun lahum ajran. Ada 3 golongan
mereka mendapatkan 2 pahala. Rajulun min ahlil kitab amana bi nabiyhi thumma amana bi falahu ajran. Orang yang ahlul kitab, dia beriman dengan nabinya lalu dia beriman kepadaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkan 2 pahala. Disebutkan di antaranya adalah orang ini, wa rajulun kanat lahu amatun fa'addabaha فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها ثم تزوجها فله أجران. Seorang laki-laki punya budak perempuan. Selama perempuan menjadi budaknya, dididik dengan baik, diajari dengan baik. Dan mendidik anak susah, apalagi mendidik budak. Kalau ada orang perhatian kepada budaknya, maka bisa jadi dia lebih perhatian kepada anaknya. Kalau budaknya saja seperti itu, maka perhatian kepada anaknya lebih-lebih. Seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau punya budak namanya Nafi'. Menjadi seorang pakar hadis terkenal, bahkan para ulama membandingkan antara Nafi' yang budak Abdullah bin Umar dengan Salim anaknya. Siapa yang lebih hebat riwayatnya dari Abdullah bin Umar? Saking banyaknya riwayat yang disebutkan oleh Nafi' dari tuannya. Contoh lain adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau punya budak namanya Ikrimah. Dididik sampai ilmu tafsir. Kalau antum buka buku-buku tafsir, nama Ikrimah pasti ada. Banyak sekali. Ketika Abdullah bin Abbas meninggal, anaknya pengen menjual karena itu warisan. Ikrimah adalah budak hak milik, akan dijual oleh anaknya. Kata Ikrimah, kamu mau menjual ilmu bapakmu? Karena ilmu bapaknya diserap oleh Ikrimah rahimahullah, sampai akhirnya dibebaskan oleh anaknya. Dan dalam riwayat Sahih Bukhari, sekalipun disebutkan dengan mu'allaq, Imam Bukhari mengatakan bahwa Ikrimah cerita, kana Ibnu Abbas yaj'alu ala rijlayya al-kabl min ajli an ahfadhal Qur'ana was sunnah. Ibnu Abbas mengikat kakiku dengan tali agar aku mau menghafal Al-Quran dan hadis. Ini budaknya diikat kakinya dengan tali agar mau menghafal Quran dan hadis. Ini budaknya. Kalau zaman sekarang santri diikat kakinya, ngamuk gitu, langsung viral pesantrennya. Ya. Apalagi kalau seandainya orang tuanya tidak terima, apalagi profesinya pemviral ulung, ya, tidak terima langsung masuk ke meja putih, ya. Jadi dulu para ulama seperti itu belajarnya, ditempa, dididik, yang kita barangkali menganggap itu adalah sebuah kekerasan, tapi tujuan baik, sehingga mereka perhatian dan akhirnya mantan budaknya adalah orang yang alim, ya. Maka perhatian mereka kepada anak juga lebih-lebih. Maka perhatian kepada budak perempuan, diajarin, dididik, kemudian dibebaskan. Setelah dibebaskan, dia menjadi seorang wanita yang bebas. Akhirnya dinikah. Menunjukkan bahwa sang tuan ini akhlaknya baik sekali. Dia tidak hanya ingin nafsu saja, akan tapi ingin memuliakan budaknya, diajari, dibebaskan dulu, kemudian dia beristri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahu ajran, dia mendapatkan 2 pahala. Poinnya bukan di sini. Amir bin Syurahil Asy-Sya'bi setelah menjawab pertanyaan tadi, beliau kemudian mengatakan, khudh hadzal ilma min ghairi syai' wa laqad kana yurhalu fi ma duna dzalika ila al-Madinah. Ambil jawaban ini gratisan begini saja. Demi Allah, dulu orang ingin mendapat jawaban pertanyaan yang lebih ringan dari ini, harus melakukan perjalanan ke kota Madinah dari Irak. Dari kota Irak mereka akan belajar, ingin bertanya, mendapatkan hadis dan ilmu, pergi ke kota Madinah. Gak pakai pesawat, kereta eksekutif, gak ada. Berjalan menggunakan onta, kehausan, kepanasan, dan ternyata itu yang membuat mereka hafal. Allah kasih keberkahan pada mereka. Dan ini yang akan kita bahas, jadikan salah satu keteladanan para ulama dalam proses belajar mereka. Kita sudah enak sekali,
Kalau kita meneladani mereka, kita nggak ada apa-apanya. Ya. Belajar kita menghafal, alhamdulillah. Baca kitab gundul, alhamdulillah. Menghafal Al-Quran, mengenal hadis, lalu keluar menjadi da'i, alhamdulillah. Kita syukuri itu semua. Akan tapi kalau kita berkaca dengan para ulama, kita belum sampai 1/10-nya. Jangan merasa berjasa sampai merasa Syekhul Islam. Lalu dia dengan gampangnya menyalahkan gurunya, mengkritik, menyalah-nyalahkan dan sebagainya. Kita masih jauh, dan bisa jadi kalau seandainya bukan karena Allah, kemudian karena jasa para ustadz yang senior sehingga mengarahkan kita, barangkali kita nggak bisa belajar sama sekali. Ikhwah sekalian, ilmu ini disampaikan sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah jadikan sebab-sebab yang membuat ilmu ini terjaga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami turunkan az-zikr dan kami yang jamin akan kami jaga. Para ulama mengatakan bahwa az-zikr mencakup Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran butuh ditafsirkan dengan hadis. Perlu ditegaskan dengan cara perkataan maupun penyampaian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu ditegaskan dalam Al-Quran juga. Allah Azza wa Jalla katakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dari hawa nafsunya, semua adalah wahyu yang diturunkan. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Kami turunkan kepada engkau az-zikr agar engkau jelaskan kepada orang-orang. Berarti penjelasan itu bagian dari az-zikr dan susah. Al-Qur'an dijaga, tapi penjelasan tentang Al-Qur'an tidak dijaga. Ini mustahil kata para ulama. Sehingga kalau Al-Quran dijaga, maka hadis pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun memang di antara hadis ada yang dhaif, ada yang lemah, ada yang palsu. Akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah ciptakan para ulama yang siap untuk memperjuangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga, menjelaskan kepada umat ini hadis yang sahih, ini yang tidak. Dan para ulama ahlus sunnah mengatakan hadis apabila sahih maka itu adalah hujjah binafsihi. Hadis itu adalah dasar yang kuat yang kedudukannya sama dengan Al-Quran. Dari sisi periwayatan jelas Al-Quran lebih kuat, akan tapi dari sisi pendalilan dijadikan dasar hukum, maka hadis Nabi SAW sama dengan Al-Quran sebagai dasar untuk beramal. Inilah hadis Nabi SAW, menjadi kehormatan untuk kita ketika bisa mempelajari, apalagi menghafal dan menyampaikan. Dan ikhwah sekalian, kita akan titik beratkan pada 3 hal. Yang pertama, kita akan bahas bagaimana para ulama menuliskan hadis itu, sehingga hadis itu bisa kita nikmati di saat ini tertulis lengkap dengan sanadnya. Kalau ada orang belajar dan ingin mengetahui apakah hadis ini sahih atau tidak, dia tinggal belajar dari sanadnya. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, beliau mengatakan, man asnada faqad ahalak. Orang yang menyebutkan hadis dengan sanadnya berarti dia telah selesai tugasnya, dan silahkan antum yang mempelajari. Loh, antum kenapa enggak hukumi hadis itu sahih atau tidak? Kan saya sudah sebutkan sanadnya. Tugas antum sekarang meneliti orang-orang yang menjadi rangkaian periwayat ini. Begitu. Dan sekarang kita juga tidak susah untuk mengetahui hadis itu. Ada buku rijal hadis, ada potongan-potongan periwayatnya. Pengen tahu mereka thiqah, terpercaya atau tidak, lihat buku-buku terjemah atau biografi para ulama periwayat hadis. Orang ini terpercaya, orang ini terpercaya, orang ini terpercaya, pernah meriwayatkan dari gurunya, selesai. Oh, ternyata ada 2 di antara periwayat yang sama-sama terpercaya, tapi ini tidak bersambung dengan atasnya. Ada bukunya sendiri. Buku-buku yang menjelaskan tentang ada yang tadlis, ada yang inqita', ada yang hafalannya tercampur, hafalannya menjadi lemah setelah tadinya kuat. Semua sudah dikarang oleh para ulama. Kita tinggal menikmati saja. Kalau kita masih khawatir jangan-jangan penilaian kita terhadap hadis ini masih salah, ada buku ilal,
buku yang menjelaskan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi periwayatannya. Lengkap sudah gitu. Tapi bagaimana para ulama menyusun itu? Yang kedua, poin tentang bagaimana usaha para ulama salaf dalam menghafalkan hadis. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mereka melakukan perjalanan jauh untuk melakukan pelajaran atau penelitian hadis. Dan ini menjadi sunnatul awwalin. Bahkan mereka cela orang yang tidak mau safar untuk melakukan talabul ilm. Ikhwah sekalian, orientalis mereka mengatakan, orientalis dalam bahasa Arab artinya mustasyriqun, orang barat yang mempelajari ilmu timur. Mereka ingin merusak Islam dari dalam. Mereka katakan bahwa hadis ini belum dituliskan kecuali setelah adanya pergolakan politik, sehingga penulisan hadis itu juga dilandasi dengan kepentingan. Akhirnya mereka katakan bahwa hadis yang disebarkan kaum muslimin itu sudah tidak otentik lagi karena penulisannya saja tidak bersambung dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata itu adalah syubhat yang gampang dipatahkan. Karena ternyata dalam sejarah ternyata hadis itu sudah ditulis sejak zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ternyata penulisan hadis sudah ada sejak zaman para sahabat, ketika mereka pun memiliki beberapa lembaran yang mereka simpan, isinya adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lembaran itu mereka saling kirim. Ketika pemerintah kuat dan memiliki perhatian terhadap ilmu hadis, seperti periwayatan yang disampaikan atau kebijakan yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz, maka tulisan itu diperbanyak, dikirim ke semua daerah-daerah kekuasaan Umar bin Abdul Aziz, sehingga ilmu hadis ini runtut, bersambung. Dan memang dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dituliskan. Dulu sempat terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, boleh atau tidak hadis ditulis, sehingga sebagian sahabat hati-hati, mereka tidak mau menuliskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi setelah itu terjadi kesepakatan para ulama bahwa hadis itu boleh dibukukan, boleh ditulis, bahkan ketika dibutuhkan bisa jadi penulisan hadis menjadi wajib karena sangat dibutuhkan. Ini disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Fathul Bari. Dan beliau katakan bahwa pendapat yang mengatakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh ditulis beralasan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Muslim. Riwayatnya mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taktubu anni, faman kataba anni ghairal Qur'an falyamhuh." Jangan kalian tulis apa-apa dariku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menulis selain Al-Quran dariku, hendaklah dia menghapus. Ini saja hadisnya. Ada hadis lain tapi lemah, sehingga satu-satunya hadis yang kuat yang dijadikan alasan dan landasan oleh orang-orang yang melarang penulisan hadis adalah hadis ini, hadis Abu Sa'id. Itu pun para ulama menyebutkan hadis ini diperselisihkan. Apakah itu hadis marfu' yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perkataan Abu Sa'id Al-Khudri sendiri? Dan Abu Sa'id Al-Khudri termasuk orang yang keras, tidak boleh menulis hadis. Sehingga sebagian ulama mengatakan ini pendapat beliau mauquf. Nah, sedangkan hadis yang meriwayatkan bahwa hadis-hadis itu sudah ditulis sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali. Di antaranya adalah yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dalam kejadian Haji Wada'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan berbagai syariat Islam. Ada hak perempuan, laki-laki, kemudian tanah ini haram, tidak boleh ditumpahkan darah, bulan ini haram, dan semua kehormatan kaum muslimin harus dijaga. Lalu seorang dari Yaman, ini dalam Sahih Bukhari, ada seorang dari Yaman namanya Abu Syah. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, uktubuli."
"Ya Rasulullah, tolong tulis apa yang engkau nasihatkan tadi. Aku tidak bisa mengingat itu." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uktubu li Abi Syah." Tulis untuk Abu Syah. Perintahnya langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga menuliskan hadis ini sudah ada sejak zaman Nabi SAW dengan perintah beliau. Dan ini dalam Sahih Bukhari. Jelas riwayatnya lebih kuat daripada riwayat Sahih Muslim. 1. 2. Yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Kuntu aktubu kulla syai'in sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uridu hifdhahu." Aku menulis semua yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ingin hafalkan. Semua yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam aku tulis. Ya, aku tulis semuanya. Aku ingin hafalkan itu semua. Fanahatni Quraisy. Maka orang-orang Quraisy ini di Mekah berarti. Orang Quraisy melarangku. Mereka mengatakan, "Taktubu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in wa huwa basharun yatakallamu fir ridha wal ghadab." Kamu tulis semua yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara dia adalah manusia biasa, kadang ngomong dalam keadaan tenang, kadang ngomong dalam keadaan marah. Fa amsaktu 'anil kitab. Maka Abdullah bin Amr mengatakan, maka aku berhenti menulis. Kena syubhatnya orang Quraisy. Ya. Fa ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa dzakartu dzalika lah. Maka aku ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada beliau, maka beliau mengarahkan tangan telunjuknya ke mulutnya. Fa asyara bi isba'ihi ila fihi wa qala, "Uktub fa walladhi nafsi bi yadihi la yakhruju minhu illa haqq." Kata Nabi SAW, beliau mengarahkan tangannya menuju ke mulutnya sambil mengatakan, "Tulis. Demi Allah, tidak ada yang keluar dari mulut ini kecuali kebenaran." Berarti perintah lagi dari Nabi SAW disampaikan kepada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma ahadun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aktsara haditsan minni illa ma kana min Abdullah bin Amr fa innahu kana yaktubu wa la aktub." Tidak ada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun yang lebih banyak dariku dalam meriwayatkan hadis kecuali satu orang, yaitu Abdullah bin Amr. Karena beliau menulis sementara aku tidak bisa menulis, kata Abu Hurairah radhiyallahu an. Berarti tulisan Abdullah bin Amr ini diketahui oleh Abu Hurairah dan sahabat yang lain, tapi tidak ada yang mengingkari. Sehingga tulisan ini menjadi bukti bahwa penulisan hadis sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan meninggal, beliau pun mengatakan demikian. Beliau dalam kondisi sakit parah. Ada beberapa sahabat di sekitar beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ituni bi kitab aktub lakum kitaban lan tadhillu ba'dahu." Tolong ambilkan kertas. Aku pengen tulis untuk kalian sebuah tulisan agar kalian tidak sesat setelah ini. Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghalabahul waja'." Rasulullah SAW sudah sakit parah ini. "Wa indana kitabullahi hasbuna." Dan kita punya Al-Quran, enggak usah ribut sudah. Kita percaya 100% dengan Al-Quran, enggak usah merepotkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuliskan itu. Tujuan Umar bin Khattab baik. Tapi Rasulullah SAW perintahkan, aku pengen nulis. Tapi ternyata para sahabat waktu itu berbeda pendapat sampai cekcok itu mengangkat dan membuat suara yang keras. Rasulullah SAW terganggu. Beliau mengatakan, "Qumu anni wala yanbaghi 'indin niza'." Kalian pergi semua. Tidak pantas ada orang berselisih pendapat di depanku. Minggir semua kalian. Para ulama mengambil kesimpulan berarti Nabi SAW ingin menulis hadis itu sejak zaman beliau, hanya karena ada alasan seperti itu sehingga hadis tidak terjadi ditulis.
Intinya hadis itu sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup sudah ada. Kemudian para sahabat seperti kita sebutkan, mereka mengumpulkan hadis-hadis itu dalam sebuah sahifah. Di zaman sahabat ada setidaknya 3 orang sahabat yang memiliki sahifah. Di antaranya adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau mengumpulkan hadis yang pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ba'athani Abu Bakar radhiyallahu anhu wa ba'atha ma'i kitaban." Aku pernah diutus sebagai musaddiqan, pemungut zakat. Karena Abu Bakar menjadi khalifah, lalu Anas ditugaskan untuk mengumpulkan zakat kaum muslimin, dan aku dibekali dengan kitab. Kitab itu fihi faraidus sadaqah. Ada ketentuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hitungan zakat. Wa alaihi khatamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Keputusan itu atau hadis tentang pembagian zakat atau hitungan-hitungan zakat itu distempel dengan cincin Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari ini. Berarti ini dipakai juga di zaman Khalifah Abu Bakar. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga memimpin, beliau juga punya kitab. Beliau punya sahifah, lembaran isinya hadis. Ketika ditanya oleh Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, "Hal indaka kitab?" Apakah kamu punya buku khusus? Kalian Alul Bait punya kitab khusus yang tidak dimiliki kaum muslimin? Maka beliau mengatakan tidak. Illa kitabullah wa syai'un wa fahmun u'tiyahu rajulun muslim. Tidak ada. Kitab kita sama semua Al-Quran, kecuali satu lembaran atau pemahaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang muslim, Wa ma fi hadhihi sahifah, atau yang aku simpan dalam sahifah atau lembaran ini. Kata Abu Juhaifah, "Wa ma fi hadhihi sahifah?" Isinya apa sahifah ini? Lembaran ini apa isinya? Beliau katakan, "Al-aqlu wa fikakul asir wa alla yuqtala muslimun bikafir." Ini ada beberapa syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya tentang diat, atau orang yang membunuh tanpa sengaja dia harus membayar diat berapa. Kemudian ada anjuran untuk membebaskan budak, termasuk ada yang menjelaskan tentang kedudukan seorang muslim ketika dibandingkan dengan orang non muslim. Ini dalam Sahih Bukhari juga. Termasuk Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr tadi kita sebutkan, dia tulis semua yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau katakan bahwa lembaran yang beliau simpan itu namanya As-Sadiqah. Beliau kasih nama As-Sadiqah. Satu saat salah satu muridnya yang bernama Mujahid bin Jabir datang, ingin bertemu dengan beliau. Fa akhrajtu syai'an min tahti mafrashih. Aku melihat ada lembaran di bawah kasurnya, maka aku ingin ambil itu. Famana'ani, maka beliau melarangku. Maka aku mengatakan, "Mana'tani walam tamna'ni syai'an." Engkau melarangku sekarang, biasanya engkau tidak melarang aku untuk membuka bukumu, belajar dari apa yang kamu miliki. Sekarang kamu larang. Maka Abdullah bin Amr mengatakan, "Innaha sadiqah fihi ma sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa laysa baini wa bainahu ahad." Di lembaran ini ada hadis-hadis yang aku tulis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada perantara seorang pun. Jelas ini menjadi kebanggaan para sahabat ketika mereka mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bangga. Hadis itu langsung mereka yang menjadi periwayatnya. Intinya penulisan hadis itu sudah ada sejak zaman para sahabat, dan mereka saling bertukar tulisan. Mereka kirim itu kepada sebagian sahabat lain yang memang membutuhkan karena kebetulan menjabat. Misalkan Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau kirim beberapa hadis yang pernah beliau tulis kepada Amir ibn Sa'ad bin Abi Waqqas. Anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas menjabat. Akhirnya butuh beberapa arahan, dituliskan hadis. Zaid bin Arqam pernah tulis kepada sebagian sahabat yang lain dan sebagainya. Apalagi kepada tabi'in. Mereka tulis kepada para tabi'in agar hadis-hadis itu terjaga dan diriwayatkan. Hingga
ketika Umar bin Abdul Aziz rahimahullah memerintahkan. Umar bin Abdul Aziz, beliau menulis instruksi perintah kepada gubernur Madinah waktu itu Abu Bakar Ibnu Hazm. Beliau katakan, "Unzur ma kana min hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faktubhu fa inni akhafu durusal ilmi wa dhahabal ulama." Kamu lihat, kamu kumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tulis. Aku takut ilmu ini akan hilang, para ulama akan meninggal. Beliau katakan, wala taqbal illa hadithan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu terima kecuali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal tajlisu wal tanshurul ilm. Kalian duduk, kalian sebarkan ilmu. Hatta ya'lama man la ya'lam. Sampai orang-orang yang enggak tahu menjadi tahu. Fa innal ilma la yahlaku hatta yakuna sirra. Sungguhnya ilmu ini tidak akan hilang sampai tidak ada yang menyebutnya. Ilmu itu akan sirna ketika tidak ada lagi orang-orang yang membahas, tidak ada yang membicarakan, mengajarkan dan sebagainya. Sehingga hadis-hadis itu mulai ditulis, kemudian disebarkan. Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah, seorang ulama ahli hadis, gurunya Imam Malik, beliau meninggal tahun 124 Hijriah. Beliau ceritakan, arsala au kataba ilaina Umar bin Abdul Aziz an uktub hadithan likulli hadithin daftara. Atau beliau katakan, Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kita untuk menulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakatabnahu daftara. Maka kami tulis hadis-hadis itu dalam rangkuman buku-buku. Faba'atha fi kulli ardin lahu 'alaiha sultanun daftara. Maka Umar bin Abdul Aziz setelah buku-buku hadis itu ditulis beberapa jilid, maka beliau kirim hadis-hadis itu kepada beberapa daerah-daerah kekuasaan beliau, sehingga hadis ini mulai tersebar. Kita tahu bahwa ini masih di masa awal-awal di kalangan tabi'in. Umar bin Abdul Aziz meninggal sekitar tahun 110 atau 105 dan sekitarnya. Ibnu Syihab Az-Zuhri meninggal tahun 123 atau 124. Di saat itu beberapa tabi'in juga memiliki sahifah seperti Sa'id bin Jubair, Mujahid bin Jabr, kemudian ada beberapa sahabat lain seperti Hisham bin Urwah dan lain-lainnya, mereka punya beberapa sahifah. Lalu buku-buku itu mereka rapihkan. Dirapihkan, yang tadinya campur antara hadis bertambah dengan asar para sahabat, fatwa-fatwa para tabi'in, kemudian mereka pisahkan. Mereka mulai khususkan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara marfu'. Kemudian yang tidak dari itu dikeluarkan. Maka mulailah para ulama berbeda juga dalam metode penyusunan. Ada hadis yang dikumpulkan sesuai dengan sahabat yang meriwayatkan. Ini namanya al-musnad. Hadis Abu Hurairah diriwayatkan semua, hadis Abu Bakar riwayatkan semua, hadis Umar riwayatkan semua, dijadikan satu sesuai dengan pengkelompokan nama sahabat yang meriwayatkan. Ada yang mereka tulis sesuai dengan kategori ilmu fikih, maka ditulis dari hukum taharah, kemudian salat, kemudian zakat, kemudian seterusnya. Ada yang sifatnya jami', mengumpulkan semua kebutuhan kaum muslimin, maka dicampur antara pembahasan fikih dan pembahasan lainnya, maka masuk dalam hal itu kitabul ilm, kitabul iman, kitabul jihad, ahwalul qiyamah dan sebagainya. Sehingga macam-macam buku itu semua ada dan kita nikmati. Ada kutubul jawami', kutubul jawami', jami' ini, jami' ini, jami' ini. Kemudian ada as-sihah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban dan seterusnya. Kemudian ada musnad, musnad Imam Ahmad, musnad Ad-Darimi, musnad Ibnul Jarud dan seterusnya. Kemudian ada berbagai buku yang akhirnya ditulis untuk melengkapi buku-buku sebelumnya, seperti Al-Mustadrak
Mustadrak ini tujuan penulisnya adalah untuk menyebutkan hadis-hadis yang belum sempat disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sekalipun di situ ada kekurangan yang banyak, alias hadisnya banyak yang lemah. Intinya para ulama akhirnya berusaha untuk mengembangkan ilmu hadis tersebut hingga mulailah ditulis buku-buku disiplin ilmu hadis secara detail. Ada buku khusus tentang menjelaskan makna-makna yang ada dalam hadis, arti-arti kalimat. Ini yang dikenal dengan Kutubul Gharib. Ada An-Nihayah fi Gharibil Hadithi wal Athar, punya Ibnul Athir, beliau meninggal tahun 606 Hijriah. Ada buku juga yang ditulis oleh Al-Qadhi Iyad, namanya Masyariqul Anwar, meninggal tahun 544 Hijriah. Sebelumnya ada beberapa buku bahasa yang memang ditulis untuk mengartikan kata-kata secara bahasa Arab. Ada yang menjelaskan secara umum, hadis ini maksudnya begini. Itu dikenal dengan Kutubus Syuruh. Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, ada A'lamul Hadis punya Al-Khattabi, kemudian ada Syarah An-Nawawi Al-Minhaj fi Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj, dan seterusnya. Intinya buku itu tinggal kita nikmati. Tapi ketika kita mempelajari memang perlu langkah demi langkah, harus urut sedikit demi sedikit sehingga kita bisa mengenal dan bisa memanfaatkan peninggalan para ulama yang mereka sudah berjuang untuk itu. Tapi intinya, Masya Allah, gak keras ini satu pembahasan, ini baru sudah mau isya, Masya Allah. Tayyib, ala kulli hal, ini sudah langsung masuk adzan atau peringatan dulu? Hah? Sudah masuk. Khairan insyaallah. Intinya ikhwah sekalian, penulisan hadis sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang wasiatnya adalah tidak mungkin seorang penuntut ilmu bisa lepas dari penulisan ilmu. Qayyidul ilma bil kitabah, kata orang. Tulislah ilmu itu dengan tulisan, diikat dengan tulisan. Mustahil ada seorang yang ingin belajar sementara dia tidak mau mencatat. Wallahu a'lam bissawab.
Baik, kita lanjutkan pembahasan poin kedua tentang perjalanan para ulama ketika mereka mempelajari hadis. Artinya keluar kampung untuk melakukan perjalanan spiritual. Wah, gaya sekali judulnya. Artinya para ulama mereka ketika mempelajari ilmu agama, mereka terbiasa untuk melakukan perjalanan. Karena ini menjadi sunnah, menjadi kebiasaan para ulama ketika mereka akan bersungguh-sungguh dalam mempelajari dan mengumpulkan hadis Nabi SAW, mereka sampai melakukan perjalanan. Tadi kita sebutkan di awal kajian bagaimana perjalanan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma ketemu Abdullah ibn Unais, Abu Ayyub al-Ansari ketemu dengan Uqbah bin Amir. Beliau dari kota Madinah menuju ke Mesir, perjalanan sama 1 bulan, kemudian langsung pulang. Disuruh duduk dulu, enggak, kelamaan, anak pengen hanya untuk hadis ini, dapat tujuannya, balik sudah. Mereka lakukan perjuangan itu dan mereka nikmati saja. Ya. Dan ini memiliki dasar pada firman Allah yang sering antum dengar, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din walyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak pantas semua orang beriman perang semua. Hendaklah ada sebagian mereka sekelompok yang siap sukarela belajar mendalami agama, sehingga ketika mereka pulang mereka bisa mengingatkan orang-orang di belakang mereka. Kata Al-Qadhi Iyad rahimahullah, hadza aslun fi wujubi talabil ilm warrihlati fi talabis sunan. Ayat ini menjadi dasar yang tegas kewajiban seseorang belajar agama, sekaligus kewajiban seseorang untuk melakukan perjalanan dalam mempelajari hadis. Apalagi hadis yang sering kita dengar, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk belajar, maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Jalan surga itu kayak tol gitu, susah. Maka sangat wajar kalau ada orang mendapatkan kesulitan dalam belajar. Sabar tidak sabar, rintangan, celaan, cemoohan, biasa itu. Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah, sampai dikatakan la yufti ahadun wa malikun bil Madinah. Tidak pantas ada orang memberikan fatwa sementara Imam Malik ada di kota Madinah. Ternyata beliau tidak lepas dari kritikan. Mending yang kritik orang alim atau yang lebih berilmu. Tidak. Yang mengkritik beliau adalah orang yang tidak lebih berilmu, ahli ibadah. Dikatakan namanya Abdullah Al-Umari atau yang semacamnya. Dikritik karena beliau lebih menyibukkan kajian dan menyampaikan ilmu hadis sampai seolah-olah lupa, tidak sempat beribadah sendiri. Maka beliau katakan, innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Allah membagi kesempatan orang dan kemampuan beramal berbeda-beda seperti seperti Allah membagi rizki. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Farubba amalin futiha lahu fis salati wa lam yuftah lahu fis saum wa akhar futiha lahu fil jihad wa lam yuftah lahu fis sadaqah. Ada orang bisa salat malamnya banyak, salat sunnahnya banyak, tapi tidak bisa puasa. Ada orang bisa sedekah, jihadnya enggak bisa. Atau ada orang yang mampu ini, tidak mampu itu. Maka beliau katakan, wa arju an yakuna kilana ala khair. Kita berharap masing-masing kita berada dalam kebaikan. Wala adhunnu annama ana fihi adna au biduni ma anta fihi. Dan aku tidak menyangka bahwa yang Allah bagikan untukku sekarang ngajari orang-orang ilmu hadis, aku tidak sangka ini lebih rendah dari yang kamu kerjakan. Ini jawaban bijak. Alim dikritik orang tidak berilmu, tapi beliau jawab dengan bijak dan dengan ilmu. Padahal orang yang tahu hadis, dia akan bisa membandingkan ahli ibadah dibanding dengan ahli ilmu. Mana yang lebih hebat? Ahli ilmu. Karena ilmunya bisa dimanfaatkan orang lain, sementara ahli ibadah, ibadahnya qasirah. Ya, hanya bisa dimanfaatkan pelakunya saja. Antum sholat, puasa, antum sendiri yang rasakan nikmatnya. Tapi antum berilmu dan antum ajarkan, orang lain bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang antum sampaikan. Ya. Tapi Imam Malik rahimahullah, beliau tetap balas.
jawaban yang bijak sehingga menjadi pelajaran untuk orang-orang setelahnya. Terkadang ada kritikan yang tidak perlu jawaban, karena bisa jadi kritikan itu numpang viral ya, karena pengen ikut-ikut terkenal, akhirnya dia main kritik ya. Yang seperti ini seringkali yang pantas diberikan adalah diam, karena seseorang yang iseng kalau diikuti dia akan keterusan. Maka berlaku yang disampaikan saran dari Al-A'mash, beliau katakan as-sukutu jawab, diam adalah jawaban. Ketika orang ngomong ke sana kemari dibiarkan, maka orang itu akan merasa ana sudah tidak ditanggapi, maka dia akan berhenti. Tapi kadang ada orang gila mengkritik orang yang tidak gila. Yang tidak gila emosi, akhirnya nanggapi orang gila, maka orang yang menonton nggak ngerti yang gila yang mana ini ya. Maka sikap orang alim ketika menghadapi orang yang tidak berilmu, maka dia perlu bijak ya, tidak perlu main emosi. Intinya ikhwah sekalian, ar-rihla fi talabil hadis ini sudah ada sejak zaman para ulama. Mereka orang yang berilmu saja mereka tidak lepas dari yang seperti itu. Artinya mereka perlu perjuangan untuk mendapatkan hadis Nabi SAW dan itu menjadi kebiasaan mereka. Sampai salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wallahi alladzi la ilaha illahu law a'lamu ahadan a'lamu minni bi kitabillah la rahiltu ilaih. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya atau tidak ada Rabb selain dia, seandainya aku kenal satu orang yang lebih hebat dariku tentang ilmu Al-Quran, aku akan datangi dia. Itu bukan berarti sombong-sombongan aku yang paling hebat nih sekarang, tidak. Akan tetapi beliau ingin semangat sekali, aku sudah tahu sekarang, tapi kalau ada orang lebih tahu dari aku akan datangi, aku ingin belajar. Seperti Jabir bin Abdullah, beliau katakan, aku khawatir mati duluan belum sempat mendengarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Unais. Padahal Jabir bin Abdullah adalah salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, tapi ini tidak membuat mereka cukup. Maka sebagian ulama seperti Abul Aliyah rahimahullah, seorang tabi'in, beliau katakan, inna lanasma'u hadithan aw riwayatan bil Basrah hadithan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam narda hatta rakibna ila al-Madinah fasami'na min afwahihim. Bisa jadi kami mendengar sebuah hadis dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Basrah, di kota Irak. Kami tidak puas, segera kami menunggangi kendaraan menuju kota Madinah, pingin langsung mendengar dari mulutnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang tidak keluar dari kampungnya untuk belajar zaman itu sampai dikatakan orang yang tidak bisa diharapkan kehebatannya. Salah seorang ulama ahli hadis yang bernama Yahya ibnu Ma'in rahimahullah, beliau mengatakan, arba'ah la tu'nisu minhum rusydan. Ada 4 golongan yang engkau tidak bisa berharap mereka akan menjadi orang sukses. Yang pertama, harisud darb, orang yang kerjaannya jaga kampung. Jaga kampung sekalipun ada fadilahnya, dia menjaga keamanan kaum muslimin, tetapi dia tidak bisa tinggi derajatnya. Sudah, dia selamanya akan menjadi petugas penjaga saja, karena ilmunya tidak bertambah dia, karena dia tugasnya itu saja. Yang kedua, munadil qadhi. Munadil qadhi adalah ajudannya hakim, tugasnya adalah mengundang terpidana ini, dia pernah punya kasus seperti ini, hukumannya seperti ini, terus seperti itu dia mau 30 tahun 40 tahun dia nggak jadi hafal Quran dengan pekerjaannya. Dia mungkin hafal dengan kasus dan nama orang yang dihukum mati mungkin ya, tapi dia tidak menjadi orang alim seperti itu. Kemudian yang ketiga, Ibnul Muhaddits. Ibnul Muhaddits artinya anaknya seorang alim. Kok bisa begitu? Karena dia seringkali akan menyelamatkan diri, atau dia berada di bawah gemerlapnya kesuksesan orang tuanya. Orang tuanya berilmu, tersohor,
dihormati murid-muridnya, tapi anaknya enggak. Sehingga mati. Oh Masya Allah, bapaknya dicium tangannya, anaknya dicium tangannya juga ya, karena dia anaknya Pak Ustadz, tapi ilmunya Pak Ustadz dia tidak dapatkan. Bahkan ada sebuah perkataan dari seorang Arab mengatakan, azhadun nasi fi ilmi rajul ahluhu wa jaruhu. Orang yang paling tidak merasa butuh kepada ilmu seseorang adalah keluarga dan tetangga. Ini jadi catatan kita. Kadang kita sukses, kita belajar, tapi anak-anak tidak mendapat perhatian belajar. Kita merasa ini kekurangan. Ya, kita boleh sibuk mengajar anak orang, itu keistimewaan. Akan tetapi ketika kita lupakan anak-anak sendiri, ini juga salah. Pengajian, anaknya diajak nemeni jadi supir saja. Nanti tidur nak. Nanti kalau kita sudah selesai pengajian kamu bangun, kita pulang. Nah, artinya justru keluarganya menjadi belakangan yang mendapat ilmu siraman dari orang tuanya atau suaminya dan sebagainya. Ini kekurangan yang harus kita perbaiki bersama. Yang jelas tidak semua seperti itu. Sebagian ulama, ayah Abdullah bin Umar, anaknya Salim menjadi yang seperti itu. Bahkan para ulama memiliki beberapa buku mengumpulkan riwayat anak dari bapaknya, bahkan dari kakeknya. Bahz ibnu Hakim an abihi an jaddihi, riwayat dari Bahz ibnu Hakim dari bapaknya, dari kakeknya Muawiyah ibnu Qushair kalau tidak salah. Kemudian ada hadis juga yang diriwayatkan Amr ibnu Shu'aib an abihi an jaddihi. Amr ibnu Shu'aib riwayatkan dari Shu'aib, Shu'aib dari mbahnya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Riwayat dari anak ke bapak sampai ke mbahnya. Masya Allah, ahli hadis keluarganya luar biasa. Dan kita sering juga membaca biografi para ulama ketika mereka ditumbuhkan dari rumah tangga yang perhatian kepada ilmu. Seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, bapaknya adalah seorang yang memiliki sanad. Kemudian mbahnya punya buku taklik kepada buku madhab Syafi'i. Ini Al-Hafidz Ibnu Hajar. Mbahnya seperti itu, pamannya, kakaknya punya sanad, kakak perempuannya punya sanad. Artinya mereka hidup di tengah keluarga yang perhatian dengan ilmu. Ini anugerah sekali. Orang bisa punya kakaknya laki, semua hafal Quran, bahagia kita. Bahagia sekali. Seandainya bukan hanya hafal Quran tapi bisa saling menyokong untuk mengajarkan kepada orang. Ini membahagiakan sekali. Dan ini para ulama ada juga yang seperti itu. Hanya tidak jarang pula ada anak yang hanya mengandalkan kegemerlapan orang tuanya. Ini sampai kata Yahya bin Ma'in wabnul muhaddits, anaknya seorang ahli hadis atau ulama secara umum. Dan yang keempat, orang yang tidak bisa diharapkan kesuksesannya adalah warajulun yaktubu fi baladihi wala yarhalu fi talabil hadis. Dia adalah orang yang maunya belajar di kampung saja, gak mau keluar untuk belajar dari ulama lainnya. Ini dianggap kekurangan di zaman para ulama karena mereka adalah rahal. Kebanyakan mereka orang-orang yang terbiasa melakukan perjalanan dengan susah payah belajar hadis. Imam Bukhari rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa rihlah atau perjalanan untuk mencari dan mempelajari ilmu agama ataupun hadis dimulai sejak zaman Nabi Musa. Beliau kategorikan dalam Sahih Bukhari, dalam Kitabul Ilmnya, beliau sebutkan bahwa rihlah pertama yang dijadikan keteladanan adalah Nabi Musa. Beliau mencari ilmu untuk bertemu dengan Khidir. Khidir ini diperselisihkan oleh para ulama apakah dia seorang nabi atau seorang yang saleh. Sebagian ulama merajihkan bahwa Khidir adalah seorang yang saleh. Ya, wali atau bukan, mungkin tidak ada masalah dia menjadi wali karena beliau adalah orang yang saleh, mungkin sekali. Hanya kalau seandainya Khidir ini sampai sekarang masih hidup, ini yang perlu dipelajari. Ya, bahkan sebagian orang seringkali mengkategorikan
Khidir selalu tampil sebagai orang yang tidak rapih, compang-camping, orang miskin, tidak kelihatan, orang gila, naudzubillah. Ya. Kalaupun itu benar, kenapa kok sedemikian rendah mereka bikin perumpamaan? Oh, Nabi Khidir datang tadi. Mana? Itu tadi yang minta-minta. Subhanallah. Ya, enggak ada lagi orang yang punya jabatan seperti itu. Ya. Yang jelas ini rihlah yang mulai pertama dilakukan oleh Nabi Musa untuk belajar. Setelah itu rihlah sebagian sahabat ketika mereka menghadapi beberapa masalah nazilah, masalah yang mereka hadapi, akhirnya mereka harus segera bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Harith radhiyallahu anhu. Beliau ini menikah, kemudian tiba-tiba ada seorang ibu-ibu datang mengatakan, kamu sudah pernah aku susui, istrimu juga. Berarti dia nikah sama saudara sepersusuan. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Kagetlah dia, sudah punya anak, tahu-tahu ada orang bilang, kamu sama istrimu itu sama-sama aku susuin, berarti kalian saudara sepersusuan. Kaget dia bilang, la anti arda'tini wala anti akhbartini. Kamu enggak pernah beritahu aku, dan aku juga tidak pernah ngerti kalau kamu menyusui aku. Akhirnya dia segera datang ke kota Madinah, karena dalam riwayat itu beliau segera datang ke kota Madinah, berarti beliau tinggal di luar. Datang kota Madinah, datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam melaporkan. Dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW tidak mau menjawab. Beliau bahkan berpaling begini. Datang lagi ke mukanya, ya Rasulullah, gimana ini kasus anak? Akhirnya Rasulullah mengatakan, wa kaifa wa qad qila. Mau gimana lagi? Itu ibu-ibu itu sudah bilang, dia menyusui kamu, menyusui istrimu. Ya sudah. Berarti kamu menikah dengan saudari sepersusuanmu. Akhirnya ceraikan. Akhirnya diceraikan. Artinya ini menjadi salah satu penyebab dulu di zaman para sahabat, mereka ingin belajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai melakukan perjalanan. Ini dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari juga disebutkan oleh Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu anhu. Beliau katakan, qadimtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min qaumi fa aqamna 'indahu 20 lailatan. Kami datang bersama rombongan kaum dari kabilah kami, datang kota Madinah, sehingga kami tinggal di kota Madinah 20 hari, kayak daurah begitu. Tinggal di kota Madinah, belajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau cerita, wa nahnu syababatun mutaqaribun. Kami adalah anak-anak muda yang usia kami berdekatan. Wa kana rahiman rafiqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang lemah lembut, punya belas kasih, perhatian kepada kami. Falamma ra'a syauqana ila ahalina qala irji'u fakunu fihim wa 'allimuhum. Maka Rasulullah SAW ketika melihat kami sudah mulai kangen dengan keluarga-keluarga kami, maka Nabi SAW mengatakan, sudah, kalian pulang saja. Kalian pulang, kalian tinggal bersama keluarga kalian, ajarkan mereka yang sudah kalian pelajari. Jadi para ulama mereka, para sahabat berduyun-duyun datang kota Madinah untuk belajar. Itu di zaman Nabi SAW. Ketika Rasul SAW sudah meninggal, perjalanan untuk belajar terus berlanjut. Karena para sahabat setelah itu berpencar. Ada yang dikirim ke Mesir sampai meninggal di sana, ada yang ke Palestina sampai meninggal di sana seperti Ubadah bin Samit. Kemudian ada lagi yang berangkat ke daerah Syam sampai meninggal, ada yang ke Mekah, ada yang di Taif sampai meninggal seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan sebagainya. Maka para tabi'in ketika mereka ingin bertemu dengan para sahabat, seringkali mereka ingin mencocokkan dengan musim haji. Karena kalau tidak musim haji, mereka harus cari, ini sahabat kemana? Jangan-jangan didatangin ke kota Irak, gak ada orangnya. Tapi ketika musim haji, mereka pingin ketemu dengan seorang sahabat, siapapun dia, nanti belajar di kota Mekah. Seperti dalam Sahih Muslim, ada orang yang menceritakan tentang hadis takdir. Inna unasan min qibalina yaquluna alla qadar wa anna al-amra unuf. Dalam Sahih Muslim disebutkan, ada orang di kampung kami mengatakan takdir itu enggak ada, itu hanya hal yang baru saja. Ya, akhirnya kami datang ke kota Mekah musim haji, kami ingin ketemu dengan seorang sahabat Nabi SAW. Akhirnya ketemu Abdullah bin Umar. Maka saya dengan sahabat saya datang, kami ingin tanya langsung kepada Abdullah bin Umar. Ketika Abdullah bin Umar mendengar kisah mereka, Abdullah bin Umar mengatakan,
akhbirhum anni bari'un minhum wa hum bura'a'u minni. Kalau kamu pulang nanti, kamu beritahu mereka, Abdullah bin Umar gak mau tahu kepada mereka dan mereka tidak pantas mencari tahu tentang aku. Ya. Dan kamu harus tahu, seandainya engkau memiliki emas sebesar gunung Uhud, kamu gak akan diterima sampai kamu percaya dengan takdir. Artinya para ulama dulu, mereka ketika ingin belajar dari para sahabat, mereka rihlah, melakukan perjalanan, dan itu menjadi kebiasaan para ulama. Sampai Ar-Ramah Harmuzi adalah seorang ulama yang menulis pertama buku mustalah, namanya Al-Muhaddithul Fasil. Beliau meninggal tahun 360 Hijriah. Buku mustalah yang sistematis, urut, ditulis pertama kali oleh beliau. Sebelumnya ada yang menulis, akan tapi tidak urut, campur ke sana kemari. Ulumul hadis masih ada, diambil dari sini di sini, termasuk Ar-Risalah punya Asy-Syafi'i rahimahullah ada, tapi tidak urut seperti yang ditulis oleh beliau. Nah, beliau mengatakan ada sebagian ulama yang hanya safar ke satu negeri, ada sebagian ulama yang keliling semua negeri, seperti Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuyah, Abu Dawud As-Sijistani, Yahya bin Ma'in. Mereka adalah para ulama yang menggabungkan berbagai kota mereka datangi. Sebagian mereka bukan orang bebas, sebagian mereka mantan budak. Begitu bebas, maka mereka manfaatkan itu untuk segera melalang buana belajar. Ya, seperti Makhul Ad-Dimashqi, beliau ceritakan, aku dulu adalah mantan budak dari seorang wanita di Mesir. Ketika orang itu membebaskan aku, segera aku keliling Mesir. Aku belajar hadis dari semua penduduk Mesir. Wama bi Misr makanun wa biha ilmun illa hawaitu alaihi fima ura. Tidak ada satu kota di Mesir dan di situ ada ilmunya kecuali aku akan usahakan untuk menguasai ilmu itu menurut penilaianku. Setelah itu aku baru keluar. Thumma ataitul Hijaz. Kemudian aku keluar ke kota Hijaz. Hijaz itu daerah kota Mekah, Madinah, Taif dan sekitarnya. Sampai sana tidak ada satu kota yang ada ilmunya, melainkan aku akan kuasai ilmu itu, baru aku keluar. Lalu datang ke kota Irak. Sampai Irak seperti itu juga, ke Mesir, sampai akhirnya ke kota Syam. Beliau katakan, "Tsumma gharbaltuha." Kemudian aku belusuan di kota Syam. Tak cari semua ulama, aku pengen mendapatkan pembahasan tentang An-Nafl. An-Nafl itu artinya rampasan perang yang ditambahkan oleh panglima. Kalau ada perang dipimpin oleh panglima perang, kemudian sudah menang, ada rampasan perang. Rampasan perang ini akan dibagi oleh panglima atau khalifah yang sudah menugaskan ke dia. Sudah masing-masing jatahnya begini dan akan disesuaikan dengan modal masing-masing. Ini punya kuda atau tidak, ini jalan kaki dan sebagainya. Selesai, ada beberapa orang yang berhak mendapat tambahan karena mereka mungkin diutus. Jadi pasukan sudah selesai dari tugas, tapi mereka diutus lagi untuk ada sebuah kepentingan. Pasukan besar, kemudian pasukan besar ini mengutus pasukan kecil ke sana untuk memeriksa apakah aman kondisinya sehingga kita bisa pulang secara aman atau tidak. Ini namanya sariyah, pasukan kecil yang dipetalkan atau dikeluarkan dari pasukan besar. Ya. Nah, ini mereka dapat nafal. Nafal ini bisa diberikan ketika berangkat, bisa diberikan ketika pulang. Ketika pulang jumlahnya lebih besar. Contohnya, pasukan akan perang dengan orang musyrikin di sana. Jumlahnya besar, jumlahnya 10.000 orang. Lalu kaum muslimin perlu untuk mengetahui kondisi lapangan. Akhirnya diutuslah satu kompi kecil ke sana. Nah, ini mereka mendapatkan 1/4 dari jumlah rampasan perang. Akan tapi ketika pulang, mereka sudah menang, mereka sudah selesai dari jihad, mau ke kota Madinah. Tapi perlu panglima mengecek apakah betul-betul kondisi aman, mereka kirim sariyah lain. Nah, ini akan mendapat upah lebih besar, 1/3 dari jumlah ghanimah. Kenapa? Karena para ulama menjelaskan, orang sudah mau pulang, sudah pengen segera selesai, kok masih diutus lagi? Maka dikasih upah yang lebih besar agar mereka semangat.
Nah, ini Makhul Asy-Syami, dia pengen mendapatkan hadis itu. Dia cari daerah Syam, nggak ketemu-ketemu, sampai dia ketemu dengan seorang perawi namanya Ziyad ibnu siapa gitu, lupa namanya. Akhirnya dia bertanya, apakah antum pernah mendengar seorang yang meriwayatkan hadis tentang An-Nafl? Oh iya, aku pernah mendengar dari seorang sahabat yang bernama Habib ibni Maslamah radhiyallahu anhu. Beliau menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pembagian seperti tadi kita sebutkan. Kalau sariyah itu berangkatnya duluan dapat 1/4 saja, tapi kalau pulang dapat 1/3. Artinya mereka sampai pengen mendapatkan detail ilmu sampai seperti itu, keliling-keliling. Abu Hatim rahimahullah, beliau katakan, kuntu awwala sanatin kharajtu fi rihlati li talabil hadith makathtu 7 sinin wa ana uhsi ma masyaitu ala qadami. Aku masih ingat 7 tahun sekitar itu aku menulis jarak tempuh yang aku pakai untuk jalan kaki mencari ilmu hadis. Ya. Kalau seandainya jarak itu sudah lebih dari 1 farsakh, aku tulis. Nah, atau 1000 farsakh ya. Kalau sudah jarak itu lebih dari 1000 farsakh, aku tulis. 1000 farsakh, 1 farsakh 5 kilo. Kalau 1000 farsakh berarti 5000 kilo. Kata beliau, aku tulis terus sampai aku bosan. Karena jauhnya jarak tempuh yang aku kerjakan dari daerah Asqalan itu daerah Palestina, ke Damaskus, kemudian ke Halab, kemudian ke Syam, kemudian ke Mesir, kemudian ke Mekah, Madinah, balik lagi kemana terus seperti itu. Bahkan terkadang aku menyampaikan satu hadis atau mempelajari sebuah hadis, ketinggalan satu hadis, balik lagi aku jalan kaki. Kayak begitu. Mereka lakukan seperti itu sampai nggak bisa dihitung itu jaraknya. Kalau motor itu sudah murah harganya, ya, karena sepedonya sudah full. Nah, ini jalan kaki. Ini kelas apa? Tidak bisa ditiru para ulama seperti itu. Tapi mereka seperti itu dalam melakukan perjuangan belajar. Maka sebenarnya kalau ada orang yang masuk ke pesantren 15 tahun, 20 tahun, ini belum ada apa-apanya dengan para ulama. Kita belajarnya pakai bis patas, berangkatnya tempatnya ada AC-nya, Masya Allah, ada daurah juga enak semua, ya, nyaman. Mungkin tempat ini lebih enak dari rumah kita, ya kan? Masya Allah. Ini tidak sama dengan para ulama dulu. Terakhir, pembahasan tentang bagaimana para ulama menghafal hadis, dan ini disampaikan oleh para ulama sebagai rukunnya belajar. Tidak mungkin antum ingin belajar tanpa menghafal. Bahkan Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, beliau mengatakan, barang siapa yang ingin belajar tapi dia tidak mau menghafal, faka'annama talaba muhala, seolah dia mencari kemustahilan, ya. Maka dia harus menghafal. Apapun yang dia pelajari dia harus hafal. Gunakan otak kita untuk menghafal, dan itu menjadi kebiasaan yang Allah sudah tanggung. Allah akan menjaga az-zikr, dan di antara caranya Allah Azza wa Jalla jadikan ada orang-orang yang menghafal. Allah jadikan beberapa makhluknya yang siap untuk menghafal, dan itu menjadi kehormatan mereka. Disebutkan oleh sebagian ulama bahwa di antara faktor pendukung kenapa hadis ini terhafal, memang ada tulisan, kita sebutkan tadi bahwa hadis sudah ditulis. Akan tetapi faktor yang lebih kuat dari itu adalah ketika Allah ciptakan makhluk-makhluk yang hafalannya kuat. Karena tidak semua orang bisa menulis atau kuat menulis dengan jumlah besar. Tapi banyak juga mereka yang menghafal. Dan ini berangkat dari 2 sebab. Yang pertama, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fahafidhaha fa'addaha kama sami'aha farubba muballighin awla aw 'amin sami'." Ya, ini hadis masyhur sekali. Ya, para ulama mengatakan bahwa hadis ini menjadi keistimewaan orang yang hafalannya kuat dan pemahamannya hebat. Dua-duanya bisa. Semoga Allah mencerahkan muka orang yang mendengarkan perkataanku lalu dia hafalkan sesuai dengan yang dia dengar, lalu disampaikan tanpa ditambahi, tanpa dikurangi. Dan betapa banyak orang yang bisa menyampaikan ilmu kepada orang yang lebih pandai. Gurunya tidak lebih pintar dari muridnya,
Tapi cukuplah gurunya berjasa pada saat dia mentransfer ilmu itu utuh, tidak dikurangi. Dan ini kelebihan hafalan. Dan seperti ini ilmu banyak disampaikan dengan hafalan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memang ciptakan beberapa generasi, terutama generasi pertama menjadi orang-orang yang kuat hafalan, terutama orang Arab. Orang Arab terkenal sekali kekuatan hafalan mereka. Ya. Ini sudah menjadi kelebihan yang Allah berikan. Ya, maka disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitab atau Muqaddimah Al-Mawdu'at. Beliau katakan walitakrimi hadhil ummati asbab hayya'aha Allah. Untuk menghormati umat atau tatanan masyarakat dan umat Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam, Allah ciptakan beberapa faktor pendukung dalam penjagaan hadisnya. Di antaranya adalah wufurul aql wa quwwatul fahm wa jaudatul dhihn. Akal yang kuat, pengingat yang hebat sekali, sehingga mereka mampu untuk menghafal ribuan hadis. Bahkan Ibnu Abdul Bar beliau katakan bahwa orang-orang Arab mereka seolah-olah Allah ciptakan untuk hafalan. Kanu matbu'ina 'ala al-hifdz makhsusina lidzalik. Seolah-olah orang Arab itu Allah ciptakan untuk menghafal. Wa hadza amrun ma'rufun anna al-Arab khussat bil-hifdz. Kata Ibnu Abdul Bar, ini sudah diketahui semua orang. Orang Arab kuat sekali hafalannya. Ya, hatta inna ahadahum la yasma'u asy'ara ba'dihim fi sam'atin wahidah. Sampai sebagian mereka mampu menghafal syair yang disampaikan sebagian mereka sekali dengar. Dan itu dulu sampai sekarang ada. Salah seorang masyayikh, kalau tidak salah namanya Syekh Muhammad bin Abdul Salam Asy-Syuwai'ir. Beliau cerita, ini beliau profesor dan beliau seorang dai dan seorang alim di kota Riyadh, sering mengisi di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Beliau cerita, aku dulu ketika SMA punya kawan SMA, dia hebat sekali kemampuan hafalannya, sehingga dia mungkin duduk begini mendengarkan khutbah Jumat, sampai selesai khutbah Jumat dia bilang sama kawan-kawannya, aku bisa mengulang khutbah Jumat tadi full dan gak salah. Bukan syair lagi, ini khutbah Jumat, orang nulis, dia bisa ulang semua tanpa kesalahan. Artinya kemampuan hafalan itu ada sampai sekarang. Sampai sering kadang-kadang kita dengar santri itu ranking 1 aja tuh kerjaan. Yang capek-capek kita murajaah kenceng-kenceng suara, dia tidur sebelah kita, dia yang bisa jawab besoknya. Ya, tapi itu gampang, itu gampang. Kayak gitu banyak. Ya, mungkin dia sudah belajar sendiri. Ya. Tapi yang sampai bisa mengulang full sampai seperti ini luar biasa. Sayangnya terkadang ada orang Allah beri kelebihan tapi dia tidak manfaatkan. Dia punya kelebihan, sayangnya dia tidak mau menghafal Al-Quran, mubadzir otaknya itu. Ya, jadi harusnya dia manfaatkan. Dan memang otak ini berkembang. Ketika dibiasakan untuk menghafal, dia terbiasa. Kalau tidak, maka dia akan terus jumut seperti itu. Maka dulu guru-guru kami mengatakan, antum ketika hafalan masih 5 juz, maka hafalan antum masih kelasnya kelas 5 juz. Tapi kalau hafalan sudah sampai 15 sampai 20, maka sebagaimana tuntutan murajaah lebih besar, maka kemampuan untuk menyerap pun lebih besar. Ketika sudah selesai 30 juz, antum akan lebih mudah untuk menghafal. Menghafal hadis, menghafal syair itu lebih mudah, terbantu sekali. Dan ini banyak yang sudah mencoba. Maka hafalan itu menjadi modal yang paling utama untuk kita belajar. Tidak bisa kita nggak menghafal ketika belajar. Para ulama seperti itu. Maka mereka mengatakan seperti Abu Musa Al-Asy'ari, inna kunna hafizna fahfadhu kama kunna hafizna. Kata Abu Musa Al-Asy'ari ngomong sama murid-muridnya, kami dulu menghafal, kalian harus hafal dari kami sekarang. Seperti juga Abu Sa'id Al-Khudri, beliau katakan, inna nabiyyakum kana yuhaddithuna fanahfadh fahfadhu kama kunna nahfadh. Dulu nabi kalian menyampaikan hadis maka kami hafalkan, sekarang hafalkan hadis yang kami sampaikan kepada kalian. Dan ini cara asalnya mereka menyampaikan hadis itu, harus menggunakan hafalan. Kita biasakan, hafalkan Quran, hafalkan hadis, baru pelajaran yang lain akan mudah antum hafalkan. Baik, ala kulli hal, ini semua keteladanan
yang mungkin kalau kita pelajari kita akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Tapi kita punya spirit, setidaknya perkataan seorang Arab yang mengatakan fatashabbahu illam takunu mithlahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Kalau kalian tidak bisa mirip maka ikuti cara mereka, karena berusaha mirip dengan orang-orang yang mulia adalah sebuah keberuntungan. Semoga Allah Azza wa Jalla membimbing kita dalam belajar, kemudian memahami dan sampai sukses dunia akhirat. Kesuksesan itu tidak dihitung dari kelulusan di pesantren atau berhasil kita berdakwah, akan tapi sampai akhirat nanti bagaimana kesuksesan itu. Semoga Allah Azza wa Jalla bimbing kita semua. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Apa yang menjadi motivasi bagi antum dalam semangat menuntut ilmu, dan bagaimana antum menghadapi rintangan yang menghambat antum dalam belajar? Ya, sebenarnya lebih dari pengalaman ana tidak punya pengalaman yang lebih istimewa. Tapi para ulama antum bisa belajari mereka, bagaimana mereka menghadapi rintangan. Caranya minimal ya doa. Ya, karena seorang tidak bisa mengandalkan kehebatan, kepandaian atau keberuntungan, apalagi mau jawab pakai hitung kancing, ini ABC insya Allah benar nih sudah, pokoknya anak keluar nilai anak mumtaz. Tidak bisa. Jadi seorang juga sekalipun cerdas dan banyak belajar, tidak bisa dia mengandalkan kehebatannya, tapi dia minta pertolongan kepada Allah agar dia muwafaq dalam belajar. Yang kedua, dia perlu mencari lingkungan yang mendukung. Kalau dia dapat kawan-kawan yang bisa membuat dia termotivasi belajar, bagus. Tidak harus satu daerah, tidak harus satu kamar. Kalau teman kamar justru membuat antum malas ke masjid, tinggalkan. Ya, tidak harus kemudian aku ngomong, anak pengen tinggalkan ente nggak bikin anak rajin ibadah. Nggak harus ngomong begitu. Ya, yang penting antum cari kawan-kawan yang bisa membuat antum terdukung belajar, sholat, beribadah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, antum perlu sabar. Ya, antum perlu sabar. Bagaimana caranya? Pelan-pelan. Ya, sekarang materi yang diminta dalam kurikulum ini apa? Antum pelajari setiap hari. Baca saja. Anak nggak paham-paham, baca saja. Baca, dipahami artinya apa. Tanya kepada senior atau kawan yang paham. Sudah, bismillah. Insya Allah Allah kasih kemudahan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Apa tahapan atau level kitab hadis yang harus dihafal bagi penuntut ilmu? Ini disebutkan oleh para ulama untuk orang yang ingin menapaki hafalan hadis. Yang pertama adalah Al-Arba'un An-Nawawiyah, setelah itu Umdatul Ahkam, setelah itu Bulughul Maram. Kalau ingin mengembangkan setelah itu baru Riyadhus Shalihin atau kitab lainnya. Dulu kami menghafal Al-Muharrar. Al-Muharrar ini adalah kitab seperti Bulughul Maram, kumpulan hadis-hadis ahkam, hadis-hadis fikih. Dan itu lebih kita butuhkan ketika menghadapi berbagai permasalahan kaum muslimin. Jadi kalau kita hafal Bulughul Maram dan hafal benar-benar, insya Allah antum bisa mendapatkan pelajaran dan manfaat yang besar. Ya. Adapun sebagian orang yang menghafalkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kalau seandainya mereka diberikan kekuatan oleh Allah, kehebatan, maka alhamdulillah. Kalau seandainya tidak, maka para ulama mengatakan ketika kemampuan kita terbatas, dalam masa misalkan kita hanya mampu menghafal 3 bulan, lalu kita hafalkan Sahih Bukhari, mungkin 1/10 saja nggak sampai. Padahal beberapa hadis itu banyak terulang dan kita akan mendapatkan beberapa hadis yang tidak langsung dibutuhkan. Sementara 3 bulan ketika kita menghafalkan Bulughul Maram bisa jadi sudah selesai, dan itu dibutuhkan sekali. Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau menuliskan Bulughul Maram itu tujuannya untuk dihafalkan oleh anak-anaknya. Ternyata tidak ada anaknya yang menghafal Bulughul Maram, tapi Allah ganti. Kaum muslimin banyak yang menghafalkan Bulughul Maram. Ini disebutkan oleh As-Sakhawi rahimahullah dalam Al-Jawahir wad Durar kalau tidak salah. Ustadz, kita tahu betapa banyak kitab karya para ulama dan usaha mereka dalam menjaga ilmu ini, akan tetapi lantas bagaimana cara kita menjaga ilmu ini sedang rasa cinta akan memiliki dan membaca kurang. Ana pernah mendengarkan nasihat dari Syekh masyhur.
Antum tahu Syekh masyhur, murid dari Syekh Albani rahimahullah. Beliau ketika tanya, Syekh gimana caranya agar kita seperti para ulama membacanya bisa lama sekali? Beliau katakan, membaca buku itu seperti angkat besi. Angkat besi itu nggak mungkin antum ambil langsung yang 2 kintal, ya, potol tangan antum. Ya, jadi perlu latihan sedikit sampai terbiasa membaca seperti itu. Beliau katakan, iqra ma tuhib wabda bima tuhib wantahi bima yufid. Beliau katakan, mulai dari buku manapun yang antum sukai, silahkan baca apa yang antum sukai, tapi nanti antum akan menghasilkan yang bermanfaat. Caranya bagaimana? Baca sedikit-sedikit. Bikin waktu, ana sehari ana harus membaca minimal 3 halaman misalkan. Luar biasa. Kadang orang bilang 3 halaman sedikit sekali, akhirnya nggak baca, wala 1 halaman. Kebanyakan seperti itu. Padahal seandainya dia membaca 3 halaman, 10 hari 30 halaman. 1 bulan dia sudah 90 halaman. Bisa jadi 1 jilid dari Kutaib. Manfaat luar biasa. Mungkin dalam 1 marhalah dia menghatamkan beberapa kitab. Nah, ini jangan kita anggap remeh. Maka perlu latihan. Maka komunitas itu sering menular. Antum lihat di sini orang baca, di sini orang baca, di sini orang baca. Antum terdorong untuk membaca. Tapi kalau tidak ada orang baca, antum malas untuk membaca. Baca kurikulum sudah alhamdulillah, ya kan? Muqarrarnya sampai mana Ustaz? Boleh enggak diskon ujiannya dari sini saja? Begitu. Kadang kan begitu. Ya. Baik. Bahasa Arab merupakan bahasa pengantar untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Apa saran Ustadz bagi kami para santri agar bisa berbahasa Arab dengan mudah dan lancar? Tanya Qismul Lughah, semuanya sama mereka peraturannya. Ya, gampang sekali. Ya, antum pelajari, antum praktekkan. Ya. Ada satu keteladanan dari seorang ulama ahli bahasa. Dia ini bukan orang Arab, tapi dia bisa fasih seperti orang Arab. Ketika ditanya apa triknya, beliau katakan, aku setiap hari membaca buku adab. Adab itu maksudnya buku syair. Setiap hari 50 halaman dengan suara keras. Maka ternyata kefasihan yang ada pada mulutnya itu terpengaruh dengan bacaan dia. Ini membantu. Nah, kalau seandainya antum tidak mau membaca buku-buku itu, baca buku hadis. Baca buku hadis dengan suara keras dan dengan fasih. Enggak harus dengan tajwid. An Abi Hurairah, nggak usah kayak gitu, capek antum, nggak selesai itu ya. Tapi antum baca yang jelas, bacaannya yang benar. Bacaannya yang benar, antum suara keras, baca Al-Quran dengan suara keras, nanti insya Allah akan terbantu. Setelah itu jangan malas mempraktekkan ya. Jadi ketika ada kesempatan tanya, ada berapa kosakata mufradat, sampaikan. Dan memang sekalipun ana dulu orang yang bukan teladan ketika di pesantren, bahkan dulu ana pernah dicatat sebagai orang yang tidak rajin lah dalam belajar bahasa. Tapi alhamdulillah ketika ana di Madinah, ana pengen praktekkan bahasa Arab sama orang-orang yang tidak Arab karena nggak pede sama orang Arab. Akhirnya cari orang Afrika. Orang Afrika pede sekali. Ya, ana ngomong sama mereka. Kalau kita nggak paham, imbangkan sama-sama asingnya, nggak paham wajar gitu. Tapi alhamdulillah dengan setelah itu kita terpaksa untuk ngomong. Dan memang di antara trik dari kampus waktu itu, satu kamar tidak boleh satu jinsiyah, satu warga negara. Waktu itu ana dimasukkan, ana sendiri, ada Afrika, ada India. Padahal ana datang pertama itu, orang Indonesia 20 orang datang, dimasukkan ke gedung baru, tapi dipencar kita. Bukan berarti satu kamar pertama langsung 3 Indonesia, enggak. Ana sendiri, teman ana sendiri, kawan ana yang lain sendiri sampai datang yang lain, Afrika, ada yang Cina, ada yang apa macam-macam. Karena kita terpaksa sudah mau ngomong pakai bahasa minimal bahasa Tarsan, kayak gini. Ya, tapi yang penting kita nggak bahasa Indonesiaan terus. Tapi ini mendukung sekali karena dosen berkebutuhan. Kalau para mahasiswa tidak bisa bahasa Arab, nanti kelulusannya akan turun. Jadi harus dipaksa seperti itu. Alhamdulillah, sukses. Dan antum sering mendengar orang berbicara bahasa Arab. Ya, di kelas atau kalau ada ceramah berbahasa Arab, antum usahakan untuk mendengar. Karena itu akan membantu. Seperti itu. Memang sebagian masyayikh kalau mereka menjelaskan bikin ngantuk. Ya, cari yang bahasanya lugas dan tegas. Seperti Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Ana dulu senang sekali mendengarkan beliau ngomong itu karena fasih sekali. Kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau kalau ngomong fasih sekali. Ana senang sekali kalau beliau ngomong itu betul-betul menarik. Ya, bahasanya fasih, kata-katanya tertata.
Ala kulli hal, mudah-mudahan kita semua bisa saling mengingatkan dan bisa saling mendoakan dan menguatkan dalam belajar dan membentuk komunitas ilmiah sehingga kita bisa menghidupkan sunnah belajar dan Allah ridha kepada kita. Ini yang dapat kita sampaikan. Akhirnya ana ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus pesantren Al-Furqan. Terus terang ana terhormat sekali bisa datang ke pesantren ini. Sudah lama ana pengen ke sini, tapi ana enggak pede datang ke sini, siapa ana ke sini gitu. Tapi alhamdulillah pada hari ini cita-cita ana yang sudah lama itu tercapai juga. Semoga pertemuan kita menjadi pertemuan ukhuwah dalam Islam dan sunnah, dan Allah memberikan kita ridha dan pahala yang besar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazilan wa jazakumullahu khairan kami sampaikan kepada Al-Ustaz Imam Hasan hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil faedah-faedah yang disampaikan sehingga membuahkan semangat dalam talabatul ilmi syar'i, dan kemudian untuk bisa kita sampaikan kepada saudara-saudara kita semuanya. Tak lupa kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan kepada semuanya yang telah hadir, dan dari kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Selanjutnya kita akan melaksanakan salat isya secara berjamaah, dan kami akhiri wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.